Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia ditangkap jajaran kepolisian Polda Metro Jaya. Reza diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Reza Artamevia dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yudus. Yusri belum mau merinci penangkapan karena masih menunggu hasil pemeriksaan. Informasi yang beredar, Reza ditangkap diduga atas kepemilikan sabu. Saat ini Reza masih diperiksa di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelumnya pada tahun 2016, Reza Artamevia juga pernah ditangkap akibat menggunakan narkoba. Tim gabungan AMC Kejagung menangkap mantan Dirut Transjakarta Doni Andi Sarmedi Saragi. Doni ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang pada vonis perkara penipuan. Mantan Dirut Transjakarta Doni Andi Sarmedi Saragi ditangkap tim gabungan AMC Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Jumat malam. Doni ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Doni Saragi kemudian dibawa tim gabungan ke Lapas Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat untuk menjalani proses eksekusi putusan inkrah Mahkamah Agung yang menyatakan Doni terbukti bersalah telah melakukan penipuan dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Sebelumnya Doni sempat diangkat menjadi Direktur Utama PT Transjakarta 23 Januari 2020 lalu. Setelah diketahui Doni berstatus buronan kasus penipuan, Badan Pembinaan Usaha milik daerah DKI Jakarta membatalkan pengangkatan Doni 4 hari setelah dilantik. Kejaksaan Agung kembali memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung atas putusan bersalah Joko Chandra. Sementara itu, Kejaksaan Agung masih mengecek kematian salah satu perantara suap Joko Chandra ke Jaksa Pinangki. Kejaksaan Agung kembali memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari Jumat kemarin. Pinangki diperiksa sebagai tersangka kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung terkait putusan bersalah terpidana korupsi Joko Chandra. Usai diperiksa selama 11 jam, Pinangki langsung memasuki mobil tahanan dan enggan menjawab pertanyaan wartawan. Sementara itu hingga kini Kejaksaan Agung masih mengecek kabar yang menyebutkan salah seorang perantara suap Joko Chandra ke Pinangki meninggal dunia. Belum tahu juga. Tapi kan ada seseorang itu kan. Nah ini apa hubungannya dan sebagainya karena infornya atau isunya sudah meninggal, ya biar dicek tim dulu lah untuk kepastiannya. Adapun dalam kasus ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Joko Chandra, Pinangki Sirna Malasari, dan pengusaha sekaligus mantan politisi Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka Jaksa Pinangki diduga berperan mengurus fatwa Mahkamah Agung agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Kejaksaan Agung masih mendalami perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri 2019 lalu, yaitu ke Malaysia dan Singapura, dan diduga bertemu dengan Joko Chandra yang berstatus buron. Kejaksaan Agung juga mendalami aliran dana yang diduga diterima Jaksa Pinangki. Pertemuan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra di luar negeri diduga terkait permintaan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Fatwa berisi agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Karena perannya itu, Pinangki diduga menerima $500.000 Amerika Serikat atau setara 7,4 miliar rupiah dari Joko Chandra. Kini Pinangki sudah berstatus tersangka penerima suap dan sudah beberapa kali diperiksa. Jaksa Pinangki kini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak 11 Agustus lalu untuk memudahkan proses pemeriksaan. Selain Pinangki, dalam kasus ini Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Joko Chandra dan pengusaha sekaligus mantan politisi Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya.
Kejaksaan kini masih mendalami peran Andi Irfan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung kembali memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diperiksa sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Namun kasus Joko Chandra tidak hanya berhenti di Jaksa Pinangki. Pihak lain juga terlibat, yaitu pengusaha sekaligus mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya. Kejaksaan Agung terus mendalami peran mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya terkait dugaan suap yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari dan Joko Chandra. Andi Irfan yang merupakan teman dekat Pinangki diduga menerima suap dari Joko Chandra sebelum diberikan kepada Pinangki. Suap untuk pengurusan fatwa bebas Joko Chandra dari Mahkamah Agung. Fatwa ini agar Joko Chandra terbebas dari eksekusi atas putusan bersalah. Usai berstatus tersangka, Andi Irfan ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Nasdem lantas memecat Andi Irfan dari keanggotaan partai dan tidak memberikan bantuan hukum. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiarto Chandra ke tahap penyidikan usai gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggaraan negara. Sementara itu, Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan di Bareskrim berdasarkan pengakuannya menolong Joko Chandra untuk membuat surat jalan. Prasetyo Utomo pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya, penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya red notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami mohon maaf karena pemeriksaan Jaksa Pinangki bukan berlangsung hari ini, namun berlangsung kemarin 4 September 2020. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menyupervisi kasus yang menjerat terpidana korupsi Joko Chandra yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung. Selanjutnya, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri akan melakukan gelar perkara bersama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyupervisi kasus terpidana korupsi Joko Chandra yang tengah ditangani Polri dan Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil setelah pimpinan KPK menerbitkan surat perintah supervisi tertanggal 4 September 2020. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banyak cara untuk melepas penat dan kejenuhan di tengah pandemi saat ini. Salah satunya adalah menonton film. Tapi kini menyaksikan idola di dalam sebuah film bisa diakses dengan mudah, salah satunya melalui gawai atau telepon genggam. Selama masa pandemi, kita harus bisa memilih aktivitas hiburan yang tidak membahayakan kesehatan. Menonton televisi dan menikmati film menjadi salah satu hiburan yang bisa dilakukan. Bagi penikmat film, menyaksikan aktor dan aktris idola berlaga bisa mengurangi tingkat kejenuhan dari aktivitas rutin. Pilihannya pun beragam, mulai dari film action, komedi, drama, kartun, hingga horor. Sekarang nonton film bisa dengan mudah diakses, salah satunya melalui gawai atau telepon genggam. Kayak Elsa yang di Frozen atau enggak yang di Beauty and the Beast, kayak gitu-gitu sih. Yang di Frozen sih Elsa paling. Wah, seneng banget ya sekarang udah ada platform baru nih buat nonton Disney. Makin betah nanti WFH di rumahnya. Tahu dong,
Dari dulu sih suka banget sama si Russell yang film Up itu loh, yang anaknya gemes banget itu lucu banget dia. Wah, Disney Plus ini rekomen banget buat WFH di rumah. Iya, sudah tahu launching di bulan September ini. Seru nih bisa nemenin WFH di rumah nih sambil kerja gitu. Kini hadir penyedia layanan streaming film baru dari perusahaan hiburan raksasa Walt Disney, Disney Plus Hotstar. Disney Plus Hotstar akan menghadirkan ratusan konten yang bisa dinikmati para pelanggan. Pengguna bisa menikmati aneka serial TV dan dokumenter yang bernaung di bawah nama Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan lainnya. Tak hanya itu, Disney Plus Hotstar juga menyediakan sejumlah film terbaru karya anak bangsa. Setidaknya akan ada lebih dari 300 film Indonesia siap dinikmati, termasuk 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang berada di kawasan Cibitung, Jawa Barat terbakar. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Rumah sakit RSUD kebakaran.